Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati untuk masuk dalam doa syukur hari ini. Firman Tuhan berkata, "Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna." Oleh sebab itu kita mau berjuang untuk hidup benar, hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Allah Bapa di surga, dan menjadi sempurna sama seperti Dia. Menyenangkan hatimu, Tuhan, itu kerinduan hatiku. Ya Bapa, ku mau selalu kudus dalam seluruh hidupku. Tiada lain kerinduanku selain menjadi sempurna dan sama seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Katakan bersama-sama, ku mau persembahkan hidupku. Ku mau persembahkan hidupku semua untuk kemuliaan-Mu. Selama ku hidup, apa yang ku perbuat selalu untuk-Mu. Haleluya. Sampai tiba waktumu, sampai tiba waktumu bagiku. katakan ku mau Bapa, temukan diriku menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Tidak ada kerinduan yang lain ya Tuhan, selain rindu untuk menjadi sempurna seperti yang Engkau mau. Haleluya. Tiada lain kerinduanku selain menjadi sempurna, sama seperti Bapa yang di sorga adalah sempurna. Mari katakan, ku mau persembahkan hidupku. Ku mau persembahkan hidupku. Katakan semua untuk kemuliaan-Mu. Selama ku hidup, apa yang ku perbuat selalu untuk-Mu. Sampai tiba waktumu, sampai tiba waktumu bagiku. Ku mau Bapa, temukan diriku menjadi pribadi katakan yang berkenan di hadapan-Mu. Ya Bapa, kami mau mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadamu. Haleluya. Ku mau persembahkan hidupku. Katakan semua untuk kemuliaan-Mu. Untuk kemuliaan-Mu. Yes. Selama ku hidup, apa yang ku perbuat selalu untuk-Mu. Sampai tiba
tiba waktumu, sampai tiba waktumu bagiku. katakan ku mau. Bapa, temukan diriku menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Menjadi pribadi yang berkenan, menjadi pribadi yang berkenan. katakan sekali lagi, menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. di hadapan-Mu. Ini kerinduan kami ya Tuhan, menjadi pribadi yang senantiasa berkenan kepadamu dan hidup hanya untuk memuliakan Engkau. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, kembali kami ada di hadapan-Mu ya Allah, dan kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu dan menanti-nantikan Bapa di sorga berbicara bagi kami. Sampaikanlah apa yang menjadi isi hati-Mu kepada kami lewat firman-Mu yang akan kami dengar. Lalu Roh Kudus mengurapi setiap kami, ajar kami untuk mengerti kebenaran firman yang kami dengar. Kami mau hidup seturut dengan firman-Mu ya Tuhan, karena kami rindu kehidupan kami senantiasa berkenan di hadapan Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya, seharusnya kita benar-benar menyadari bahwa satu hal yang tidak bisa kita hindari, yang tidak bisa kita tolak, yaitu kita harus berjuang untuk menjadi pribadi seperti yang dikehendaki oleh Allah Bapa di sorga. Ini wajib. Saya ulang sekali lagi, ini wajib. Kita tidak bisa menghindari akan hal ini. Kita tidak bisa menolak. Menjadi seperti Kristus itu wajib. Itulah kenapa firman Tuhan menasihati kita, di mana firman Tuhan berkata bahwa kalau kita berada di dalam Kristus, berarti kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itu yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kita tidak bisa menghindari ya perjuangan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Itu wajib. Karena apa saudaraku? Karena kalau di ujung kehidupan kita nanti ya, kita tidak ditemukan serupa dengan Kristus, berarti kita tidak bisa menjadi anak-anak Allah Bapa di sorga. Kita harus menyadari akan hal ini. Standar hidup anak-anak Allah Bapa di sorga itu kan hidupnya Kristus. Saudara perhatikan itu. Hidupnya Kristus itu standar hidup anak-anak kerajaan Allah. Jadi kalau kita tidak mencapai standar hidup seperti yang Bapa kehendaki, kita tidak layak menjadi anak-anak Allah. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa mencapai standar hidup sebagai anak-anak Allah? Saudara, tidak ada cara lain untuk mencapai standar hidup anak-anak Allah Bapa di sorga. Maka kita harus menyerahkan segenap hidup kita. Saya katakan sekali lagi, kita harus menyerahkan segenap hidup kita untuk hidup di dalam pimpinan Roh Allah. Supaya apapun yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Allah. Karena apa? Karena orang yang hidup di dalam pimpinan Roh Allah itu akan melakukan segala sesuatu yang benar di hadapan Allah. Sebab firman Tuhan berkata, Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Jadi kalau kita tidak menyerahkan hidup kita
untuk dipimpin oleh Roh Kudus, maka pada akhirnya di ujung kehidupan kita nanti, kehidupan kita dipandang tidak layak. Karena apa? Karena selama kita hidup, kita berjalan mengikuti keinginan diri kita sendiri, kita melakukan segala sesuatu menurut hawa nafsu diri kita sendiri, dan tidak hidup di dalam pimpinan Roh Allah. Inilah yang membuat hidup kita tidak berkenan kepada Allah. Perhatikan ini, di dalam Roma 8 ayat 14, firman Tuhan katakan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Dari kebenaran firman Tuhan ini seharusnya kita sudah mengerti, kalau kita tidak bersedia menyerahkan diri kita untuk hidup di dalam pimpinan Roh Allah, berarti kita bukan anak Allah. Sebab orang yang mengaku diri sebagai anak Allah sejak masih hidup di dunia ini sudah harus hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah. Saya ulang sekali lagi, orang yang mengaku diri sebagai anak Allah sejak masih hidup di dunia ini sudah harus hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah. Saudaraku, kehidupan seperti itulah yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika yang mulia Tuhan Yesus Kristus hidup di dunia ini dalam keadaannya sebagai manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, Tuhan Yesus benar-benar hidup di dalam penurutan akan kehendak Allah Bapa di sorga. Itulah kenapa Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi ketika kita hidup sebagai orang percaya, hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga itu wajib. Saya ulang sekali lagi, ketika kita hidup sebagai orang percaya, hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga itu wajib. Dan orang yang hidup melakukan kehendak Allah Bapa di sorga itu karena selalu hidup di dalam pimpinan Roh Allah. Roh Kudus yang menuntun kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga. Oleh karenanya selama kita masih hidup di dunia ini, kita harus bersedia menanggalkan semua keinginan diri, membuang, mematikan semua hawa nafsu diri. Karena keinginan-keinginan diri kita itu kan selalu dipenuhi dengan keinginan daging. Ini harus kita tanggalkan, ini harus kita lepaskan, ini harus kita buang, ini harus kita matikan dari dalam diri kita, saudaraku. Sebab jika tidak, keinginan diri, hawa nafsu diri kita yang dipenuhi dengan keinginan daging itu akan selalu menguasai hati dan pikiran kita. Kalau keinginan-keinginan daging itu menguasai hati dan pikiran kita, maka apapun yang kita lakukan pasti tidak sesuai dengan kehendak Allah Bapa di sorga. Karena apa? Karena firman Tuhan telah mengatakan keinginan daging itu perseteruan terhadap Allah. Jadi kalau kita sudah tahu bahwa keinginan daging itu adalah perseteruan terhadap Allah, lalu kita masih mau hidup di dalam daging, kita tidak mau melepaskan itu, kita tidak mau menanggalkan itu, kita masih hidup menikmati keinginan-keinginan daging itu. Saudaraku, hal itu sama dengan kita memilih memberontak kepada Allah. Itulah kenapa firman Tuhan katakan, keinginan daging itu adalah perseteruan terhadap Allah. Saudara perhatikan itu. Ini sangat mengerikan, saudaraku. Dan yang lebih tragis lagi, firman Tuhan mengatakan dengan tegas, seperti yang ditulis di dalam Roma 8 ayat 8. Dikatakan mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita tahu firman Tuhan sudah mengatakan bahwa mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah, lalu kita masih mau hidup kedagingan, masih mau hidup menuruti hawa nafsu diri kita, kita tidak mau menanggalkan itu. Hal itu berarti kita memilih untuk berjalan menuju kebinasaan. Kenapa saya katakan bahwa hal itu berarti kita memilih untuk berjalan menuju kebinasaan? Karena
orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Allah pada akhirnya akan terbuang dari hadapan Allah, terpisah dari Allah ketika nanti berada di kekekalan. Dan hanya ada satu tempat untuk orang-orang yang terpisah dari Allah, yaitu terbuang ke dalam api dan belerang, terbuang ke dalam api neraka. Ini yang seringkali saya katakan sangat mengerikan, saudaraku. Tetapi seringkali juga kalau harus jujur memeriksa diri, kita sering menutup telinga kita terhadap kebenaran seperti ini. Dan saya harus katakan, jangan sampai di ujung kehidupan nanti, ketika berada di kekekalan atau ketika berada di balik kematian, engkau baru menyesali cara hidupmu yang salah, karena engkau tidak pernah menyerahkan segenap hidupmu untuk hidup di dalam pimpinan Roh Allah. Dan itulah yang akan membuat hidupmu terpisah dari Allah. Saudaraku, hal ini juga yang membuat saya begitu gentar. Karena apalah artinya menjadi seorang hamba Tuhan, tetapi ketika di balik kematian nanti ditolak oleh Allah. Ini mengerikan, saudaraku. Oleh sebab itu, di dalam beberapa renungan seringkali saya katakan, di dalam pergumulan hidup saya seringkali berkata kepada Bapa di sorga, ya Bapa, hamba akan terus berjuang untuk hidup tidak berbuat dosa lagi, tidak berbuat salah lagi. Di dalam segala keadaan, hamba mau ditemukan benar di hadapan-Mu ya Allah. Saudaraku, oleh sebab itu, lihatlah setiap detik kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini sebagai kesempatan untuk merubah diri, kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk kembali kepada Tuhan sebelum terlambat. Mari kita sadar ini. Jangan sia-siakan waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Ambillah keputusan, lepaskanlah semua keinginan diri. Jangan hidup di dalam dosa lagi. Jangan berbuat salah lagi. Berjuanglah untuk selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga di dalam setiap detik waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kehidupan kita boleh dipandang layak dan berkenan kepada Allah Bapa di sorga. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau menyerahkan segenap hidup kami untuk hidup di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus pegang tangan kami. Pimpinlah kami untuk terus berjalan dalam seluruh kebenaran. Dan kami mau hidup hanya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di sorga di sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang memberkati kami. Saat ini kami mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati hidup kami. Saudaraku, arahkanlah hatimu tertuju kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, turun atas hidupmu, menyertai langkah hidupmu, dan memberkati kehidupanmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah mengikuti doa syukur hari ini. Sampai jumpa dalam doa syukur besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.